Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah. Semoga Allah memilih kita menjadi juru damai di semesta ini. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang diberi kebahagiaan dan bisa menjadi sebab orang lain berbahagia. Dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang jauh dari fitnah dan menfitnah. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada benci di antara kita, yang ada hanya cinta. Baik, kita lanjutkan belajar kita seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan? Baik, orang membaca Al-Quran ada rambu-rambu aturannya. Dimanapun, dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Termasuk menggunakan mikrofon itu sendiri, kalau membaca Al-Quran tadarrus. Kalau memang itu mengganggu orang lain, ya harus kita turunkan, kita kurangi. Karena haknya seorang muslim, mukmin itu manusia ini perlu dijaga perasaan hati. Nah, kecuali memang sesuatu tersebut misalnya harus dikumandangkan dengan terang-terangan suara lantang karena memang temponya tertentu dan tidak terus-menerus. Misalnya seperti adzan kan dikumandangkan harus suara lantang karena untuk beritahu tentang waktu masuk sholat. Akan tapi semacam seperti tadarrus ini, kalau memang kita akan keluarkan ke mikrofon, hendaknya itu semacam ada kesepakatan. Mungkin orang lain di luar juga rindu untuk mendengar. Tapi kalau ternyata ada mengganggu sesuatu, misalnya mohon maaf mungkin di samping itu adalah bukan program kejelekan, bukan. Di situ ternyata ada orang lagi ngajar. Kan ada juga, kan bisa jadi. Ada ngajar, belajar. Ini gara-gara suaranya masuk jadi tidak fokus, maka nggak diperkenankan karena ganggu. Jadi hendaknya pengurus masjid juga memperhatikan sisi syiar tapi sisi memperhatikan kiri kanan itu penting banget. Kemudian di sisi lain, kalau Anda tidak punya kegiatan ngajar misalnya, belajar atau kegiatan yang harus menuntun diam, mana ada orang mukmin yang beriman merasa terganggu dengan Al-Quran? Ini kan pertanyaan ya. Siapa yang terganggu? Kan aneh banget. Saya seorang mukmin mendengar Quran dikumandangkan, ya nggak mungkin saya benci, kan begitu ya. Nah, tentunya tadi suara bagus dan sebagainya. Nah, apalagi di saat kita hidup di kiri kanan kita adalah bukan orang yang beragama Islam misalnya. Nah, akan tapi kita bisa bertanya kepada mereka, kok hidup bersama itu sekarang ini sudah indah banget kok. Bisa tanya, gimana Pak? Keganggu enggak? Belum tentu mereka terganggu loh ya, biarpun orang non-muslim. Karena apa? Menganggap karena suaranya juga indah, nggak ada masalah kok. Ini hal-hal kebaikan, biarpun itu syiar, tapi kita harus memperhatikan kiri kanan. Nggak boleh seenaknya sendiri. Baik, jadi maka dalam istilah para ulama dikembalikan pada uruf, kebiasaan di kampung itu seperti apa. Kalau sudah kebiasaannya seperti itu dan nggak terganggu, ya sudah biarkan, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada yang terganggu, ya sudahlah dikurangi. Dikurangi atau dibatasi semacam itu. Ingat, jadi tidak boleh di rumah kita baca Al-Quran. Jangankan kok di tempat umum, di rumah kita. Anda baca Al-Quran terang-terangan, ayah Anda tidur ganggu, dosa loh. Padahal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim terang-terangan. Kenapa? Pelan-pelan dikit. Ini yang tidur pada bangun. Biarpun Al-Quran. Ini kan Al-Quran. Nah, ini sudah hawa nafsu lagi. Nah, tolonglah ini harus betul-betul ada cerdas kita. Di saat kita ingin menyuarakan Al-Quran dengan cerdas, kemudian di saat kita dengar dengan cerdas, saya beriman. Makanya kalau ada orang mukmin kok capek dengan baca Al-Quran, iman apa kira-kira? Suaranya agak keras, tapi itu Al-Quran. Jadi mohon dari dua belah pihak ini tetap saling mengerti. Yang menyuarakan Quran tolonglah suaranya juga yang pantas, yang bagus. Kemudian juga yang ada, jangan sampai kita itu menjadikan orang terganggu. Satu. Sisi lain bahwasanya kita tuh jangan gampang terganggu lah, apalagi kalau itu ada urusan dengan agama, dengan urusan syiar, jangan gampang terganggu. Dan kadang yang menjadikan terganggu itu bukan suara. Hawa nafsu karena kebencian.
kepada orang karena sudah terlanjur nggak senang dengan masjid itu atau nggak senang dengan itu kan ternyata kebencian. Biarpun suara merdu tetap tidak. Tapi kalau hati senang, lihat, kita bertetangga yang baik, suara apapun kan oke, nggak ada masalah kan gitu. Jadi lebih dari itu, yuk kita belajar menata hati. Memang itu peraturan yang kami sampaikan, hendaknya yang menyuarakan harus waspada, harus pakai peraturan, jangan ganggu orang. Tapi sisi lain lebih penting dari itu semuanya, yuk kita menata hati. Gimana kita menjadi orang tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah dendam, tidak boleh marah, tidak mudah marah, tidak benci. Itulah yang dikatakan sebagai para kekasih Allah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati selamat, indah semuanya. Tidak gampang protes, tidak gampang marah, enak hidup di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga. Baik. Ada sisi benarnya anggapan semacam itu, tapi karena tidak dibarengi dengan pemahaman yang lain menjadi sebuah kesalahan. Memang disebutkan bahwasanya di hari ganjil itu arja. Nabi menyebutkan bahwasanya lebih banyak diharap Lailatul Qadar itu di hari ganjil. Itu lebih diharap, bukan berarti di selain ganjil tidak ada Lailatul Qadar. Jadi sisi dia mengejar hari ganjil bukan yang salah. Yang salah adalah meninggalkan di hari genep. Maksudnya begini, Nabi itu di hari ganjil lebih semangat, tapi di hari genep bukan tidur. Kalau kita kan salah. Ngejar hari ganjil, hari genep hidup. Bukan gitu maksudnya. Karena ini lebih banyak, maksudnya gini loh. Oh biasanya lewatnya jam begini loh penjual tahunya tadi kita sampaikan. Berarti jam itu kita lebih melek gitu loh. Jadi bukan berarti kita meninggalkan. Yang salah adalah hanya memilih ganjil saja, genepnya enggak. Nah, kemudian kita ingin merubah di masyarakat. Kalau para ulama mengadakan ada malaman, misalnya di masjid ini adalah malam Lailatul Qadaran, bukan Lailatul Qadar sesungguhnya, itu istilah saja. Ini malam khatam Quran tanggal 21, tanggal 23, tanggal 27. Tapi orang awam menjadi punya keyakinan yang salah, bahwasanya itu Lailatul Qadaran beneran. Sehingga ini menjadi masjid itu susah diramaikan. Tolong perhatikan. Masjid yang gaya Lailatul Qadarnya itu adalah milih hari ganjil satu saja. Misalnya 21 saja atau 27 saja. Itu susah diramaikan. Kenapa? Dia itu hanya nunggu tanggal 27. Kenapa? Lailatul Qadaran saya hanya 27 saja. Hari sebelumnya nggak mau. Atau yang sudah ngambil tanggal 21, dia karena sudah ngandain Lailatul Qadaran, itikaf tanggal 21, hari setelahnya diajak nggak mau, karena saya sudah Lailatul Qadaran. Ini ada, kita menemukan masjid begitu macam. Akan ada satu masjid yang kita budayakan, enggak, semuanya kita kejar Lailatul Qadar, ramai di masjid tersebut setiap malam. Tapi yang biasa dengan gaya 21-an, ini akan menjadi sebab susah diramaikan. Maka kami kembalikan kepada apa yang datang dari para ulama, bahasanya Lailatul Qadar bisa datang di hari 20, 21, 22. Cuman hari ganjil yuk kita lebih semangat. Lebih semangat. Jangan diyakini bahasanya hanya hari ganjil saja. Nah, seperti itu. Maka itu kesalahan. Kalau hanya mengatakan hari ganjil saja, enggak. Hari genep juga bisa dong. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, enggak usah pakai pilih-pilih ganjil. Nah, tolong masjid-masjid yang selama ini hanya meramaikan tanggal 1 bukan salah. Tapi maksudnya anggap saja itu puncak acara tanggal 21. Selebihnya tetap puncak acara 21. Bukan, setelah itu nggak mau. Dan ini betul ini, nggak mau diajak. Ayo Lailatul Qadaran, ayo. Sudah saya tanggal 21 kok, saya sudah. Yang lain, nanti saya 27 di masjid saya. Yang lain nggak mau. Tidak seperti itu, wahai ikhwani. Anda hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Bahkan, kalau Anda tidak bisa menghidupkan di masjid, jangan sampai rumah Anda tidak ramai dengan ibadah. Anda punya udzur, nggak bisa ke masjid. Mungkin Anda perempuan semuanya. Atau mungkin ada anak di rumah. Anda harus punya jadwal dong, jangan kalah dong. Kan yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan orang yang beriktikaf. Siapa yang bilang beriktikaf? Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, biarpun di rumahnya. Cuman kalau iktikaf itu lebih serius meninggalkan. Kalau di rumah kan macam-macam. Godaannya macam, ada handphone, ada televisi, ada macam-macam kalau di rumah. Maka kalau ke masjid enggak. Tapi kalau di rumah mungkin gayanya begini. Nah, ini bukan kebetulan masih ingat. Yuk kita menemukan Lailatul Qadar di rumah kita. Bahkan mungkin saya tidak pergi masjid, tapi saya akan mendidik anak-anak saya. Karena kalau mendidik pernah jauh dan di rumah saya harus saya jaga. Kita buat jadwal, sayang tidur sore sayang. Oke, habis isak langsung tidur. Nanti malam jam 2 abah bangunin. Oke, semuanya. Ibunya yang solehah nyiapkan makanan enak. Diajak zikir bareng di rumah. Karena pergi masjid nggak bisa. Alangkah indahnya ini. Rumah kita jadi rumah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan nunggu 21, bukan nunggu 23. Setiap malam kita hidupkan. Kita perlu buat acara yang indah ya. Ayo kita cerdas. Rumah kita.
Di saat kita nggak bisa ke masjid, di rumah kita. Boleh. Jadi rumah kita tempat ibadah. Tempat mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Masya Allah. Iktikaf adalah salah satu cara agar kita terjauhkan dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Maka Nabi membawa ke masjid. Iktikaf. Menjauhkan dari hiruk pikuk dunia. Agar kita lebih fokus. Lebih konsentrasi, lebih banyak beribadah antara membaca Al-Quran dan sholat. Nah, masjid, karena di masjid nggak bisa orang membawa segala macam ke masjid. Nggak boleh orang macam-macam ke masjid. Jadi masjid itu memang wilayah zona aman dari gangguan-gangguan. Maka kita bawa ke masjid. Sehingga menjadi lebih sangat mulia. Cuma, ini perlu kami sampaikan. Jika Anda tergolong orang yang nggak bisa datang ke masjid karena satu hal. Mungkin Anda wanita yang haid. Atau mungkin Anda punya pekerjaan tidak bisa Anda tinggalkan. Anda tidak usah bersedih di saat tidak bisa datang ke masjid. Jadikan tempat Anda tempat untuk mengadu kepada Allah. Ini yang perlu kami sampaikan, sisi ini. Sehingga jangan sampai dipikir iktikaf saja. Bukan, iktikaf salah satu cara. Salah satu cara untuk kita fokus ibadah. Selagi Anda tidak bisa ke masjid karena mungkin ada yang sakit dan sebagainya, Anda di rumah. Bukan dengan iktikaf, dengan berzikir, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kami sampaikan wanita haid. Jangan sampai Anda kalau haid hilang Lailatul Qadar. Ini banyak wanita itu kalau sudah haid ini. Cuman Anda kan wanita cerdas semuanya. Yang nggak cerdas kalau haid itu libur. Libur sholat, libur bangunan, libur buatin sarapan suami juga. Karena tidurnya bablas. Jadi nggak begitu. Anda wanita haid mumpung. Saya haid. Berarti saya tidak harus sholat. Berarti saya akan siapkan kopi buat anak saya. Oh banguni. Lalu duduk di belakang sambil zikir. Istimewa wanita solehah. Itulah itulah istri-istri Anda semua wahai para suami. Dan itulah Anda wahai para wanita solehah. Indah. Jadi seperti itu. Di rumah pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya dengan apa tadi? Dengan iktikaf sholat. Tapi di rumah bagi yang tidak bisa masjid. Jadikan rumah Anda. Kantor Anda. Pasar Anda. Mumpung yang punya pasar yuk. Sesaat pasar ada suara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diam, sudah selesai. Jual ini. Setelah itu, subhanallah. Dikit ajib. Pasar surga ini. Semua ahli pasar jadi tiga malam nih, lembur kan? Coba, ini dia bagus ini. Coba sepakat, hei ahli pasar, saya akan pasang mikrofon gede. Setiap 10 menit ada tasbih sebentar, oke? Oke. Allahumma sholli ala Allah. Coba lakukan Anda. Pabrik Anda bos, semoga Anda jadi bos-bos yang rizkinya banyak tapi ahli surga semuanya. Dikit-dikit suara habis kerja, tiba-tiba ada suara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Ajib. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk ketemu Ramadan ke depan lagi. Ramadan ini, Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal baik di bulan Ramadan. Dan setiap Ramadan datang, semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam lebih bagus dari 1000 bulan. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, indah di dunia, indah di akhirat. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah, wallahu a'lam bissawab.